Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan ini mari kita merenung dan kemudian kita berintrospeksi diri ketika kita menjalankan ibadah puasa. Sudah tahukah kita sebenarnya makna dan hakikat secara filosofi daripada puasa? Hari ini kita akan mengungkap dan mengulas tentang makna dan hakikat daripada puasa tersebut. Sehingga jangan sampai puasa kita itu hanya mendapatkan lapar dan haga saja. Perlu kita ketahui bahwa puasa merupakan sebuah arkanu al-Islam al-khamsah. Setelah syahadat dan setelah sholat 5 waktu, kemudian puasa. Sangat pentingnya tentang konteks puasa dalam konteks keimanan ini yang sudah dinaskan di dalam Al-Quran, sehingga bagi orang yang mengingkari terhadap keberadaan perintah puasa ini bisa berdampak pada pemurtatan atau keluar dari Islam. Sejarah dari puasa kita tak pahami bahwa umat terdahulu pun juga sudah diperintahkan untuk berpuasa. Coba kita tengok kembali Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, memang metode dan tata cara tentang persoalan berpuasa ini berbeda antara umatnya Muhammad dengan umat sebelum Muhammad. Nah, kita sitir di dalam buku Ihya Ulumuddin bahwa puasa itu merupakan 1/4 daripada iman. Ini juga sesuai dengan hadis yang mengatakan bahwa puasa itu setengahnya sabar. Sedangkan hadis yang lain mengatakan bahwa sabar itu setengahnya daripada iman. Kemudian dikompilasikan oleh Al-Ghazali sehingga menjadi puasa itu merupakan 1/4 daripada iman. Oke. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang fungsi daripada puasa tersebut. Selain nanti ada dimensi-dimensi daripada kita berpuasa. Nah, fungsi yang pertama. Fungsi pertama daripada puasa itu adalah fungsi konfirmatif. Nah, apa yang dimaksud dengan konfirmatif? Konfirmatif itu adalah mengatakan dan mengaku, ini loh, aku ini orang Islam. Sehingga puasa memberikan fungsi konfirmatif bahwa orang yang berpuasa itu adalah orang yang Islam. Sehingga berpuasa merupakan bukti pengukuh keislaman dan keimanan. Yang kedua, fungsi purifikatif. Fungsi purifikatif itu adalah fungsi penyucian diri. Sholat berfungsi untuk penyucian jiwa. Tetapi puasa memiliki 2 fungsi pensucian, yaitu jiwa dan juga raga. Nah, puasa berfungsi mematahkan 2 syahwat sekaligus, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan.
Syekh Waliullah Ad-Dahlawi menambahkan puasa itu juga merupakan atau diibaratkan sebagai penawar racun. Racun-racun setan maupun racun-racun syahwat. Merupakan detoksifikasi spiritual. Sehingga puasa bisa menghalau, bisa mengusir nafsu-nafsu kebinatangan yang mungkin selama ini ada dalam diri manusia. Puasa sejatinya juga bisa melumpuhkan setan-setan dan membuka gerbang di mana malaikat bisa masuk dalam doa-doa istijabah kita. Itulah sebabnya mengapa dalam suatu riwayat disebutkan bahwa mereka yang berhasil menamatkan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan disertai iman dan harapan bakal dihapus dosa-dosanya bagikan bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Jadi itu fungsi kedua, yaitu purifikatif. Fungsi ketiga adalah fungsi iluminatif. Para aulia dan orang-orang soleh diketahui amat suka menjalankan ibadah puasa. Seperti dituturkan oleh Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani dalam kitabnya, mereka justru memperoleh pencerahan batin. Fungsi iluminatif ini pencerahan batin. Dan juga meneguhkan rohani. Serta berbagai kebijakan-kebijakan yang berlimpah tatkala mereka melakukan puasa. Puasa juga bisa menaikkan derajat atau status, yaitu la'alakum tattaqun, sebagai orang yang takwa. Karena apa? Karena di sini dianggap memiliki hakiki, memiliki ilmu, memiliki hikmah, bahwa orang-orang itu dapat menanggalkan atau meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Itu dengan puasa, karena mau tidak mau ada hal-hal yang perlu ditinggalkan di dalam konsep berpuasa ini. Yang keempat adalah fungsi preservatif. Selain puasa bertugas untuk mensucikan jiwa, tetapi puasa juga bisa mencerahkan nurani. Ibadah puasa juga berdampak pada positif bagi kesehatan tubuh kita. Jadi mencerahkan juga kesehatan kita. Seperti kita lihat atau kita baca penelitian yang dilakukan oleh seorang dokter, yaitu dari Universitas Jember kalau tidak salah, mengatakan bahwa selama bulan Ramadan ini justru resiko menurun dari kardiovaskuler melalui perubahan komposisi tubuh, tekanan darah dan plasma kolesterol. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika berpuasa, walaupun saat musim panas maupun saat siang hari yang panjang gitu. Ini. Kemudian juga ahli dari Universitas Chicago mengatakan bahwa seorang manusia normal yang sehat bisa bertahan hidup 50 hingga 75 hari tanpa makanan, asalkan tidak terkena unsur-unsur toksin atau tekanan emosi. Itu tentang puasa, bahwa kesehatan jiwa, kesehatan raga pun juga tercermin di dalam berpuasa. Fungsi kelima adalah fungsi transformatif, yaitu fungsi di mana puasa ini bisa mengubah. Puasa ini merupakan ibadah transformatif, bahwa akan mengubah diri manusia menjadi orang-orang yang punya derajat takwa yang lebih tinggi lagi. Misalnya kalau kita latihan, ya latihan terus-menerus dengan puasa, kita latihan terus-menerus, maka semakin hari akan kita semakin kencang, semakin kita itu tingkatannya tinggi. Kalau yang belum cerdas, maka semakin latihan semakin cerdas. Kalau dalam olahraga kita belum bisa melakukan sesuatu hal, misalnya dalam
basket itu dribble, kalau kita latihan maka akan ada terus menerus. Ini fungsi transformatif. Ada perubahan-perubahan dalam diri seseorang ketika seseorang itu berpuasa. Kalau tadi kita sudah bicara tentang persoalan daripada fungsi, sekarang kita bicara tentang dimensi. Memiliki dimensi apa sajakah puasa tersebut? Yang pertama, kita bisa melihat yang namanya dimensi eksoteris, yaitu dimensi lahir, ya, dimensi yang terlihat, dimensi lahir, di mana secara zahir, secara lahir kita itu menahan makan dan minum, menahan diri dari lapar dan dahaga, dan juga dari kegiatan seksual. Dimensi ini merupakan dimensi yang sangat penting karena ini minimal di dalam puasa memiliki dimensi ini. Jadi tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh melakukan kegiatan seksual dengan istrinya. Itu merupakan dimensi minima, yaitu dimensi eksoteris. Sedangkan yang kedua adalah dimensi semi-esoteris. Esoteris itu adalah batin, tetapi ini masih semi, jadi di antara eksoteris dan esoteris. Di mana seseorang tidak hanya berpuasa lapar perutnya, kemaluannya terjaga, tetapi dia juga bisa menjaga panca indera dan anggota badan yang lainnya. Misalnya nih, penglihatannya harus dia jaga, pendengarannya harus dia juga jaga, kaki tangannya juga harus dia jaga dari perbuatan pendengaran yang haram maupun yang masih bersifat subhat. Itu dimensi yang kedua. Sedangkan dimensi yang ketiga, saya katakan tadi adalah dimensi esoteris, yaitu dimensi batin. Ketika orang itu sudah melakukan puasa secara total, sudah menjaga syahwatnya, sudah menjaga makan lapar dan sebagainya, maka di situ ada sesuatu hal batiniah yang sudah mulai terpancarkan dari dimensi itu. Ada sebuah hakikat, ada sebuah akibat yang ada di dalam konsep-konsep batin dalam diri manusia yang sedang berpuasa. Di dalamnya hati, akal, dan pikiran bagi orang-orang yang berpuasa akan selalu terjaga. Keinginan-keinginannya terjaga, kerinduan-kerinduannya terjaga, harapan-harapan juga terjaga. Dia hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dimensi yang ketiga. Harapannya dimensi yang pertama, kedua, dan ketiga, eksoteris, semi-esoteris, dan esoteris sendiri bisa ada di dalam hakiki orang yang sedang berpuasa. Nah, sekarang kita pada memaknai puasa dalam konsep filosofis. Jadi ada fungsi, ada dimensi, dan kemudian ada makna daripada puasa. Saya akan mengungkapkannya secara filosofis atau nilai filosofis yang terdapat pada hakikat kita berpuasa. Seperti apa? Yang pertama, bahwa puasa itu memiliki nilai filosofis penyempurnaan diri. Penyempurnaan diri atau yang sering kita sebut dengan takwa. Jadi, tujuan akhir daripada berpuasa adalah takwa. Nilai yang pertama. Nilai filosofis yang kedua adalah mengandung sebuah perintah untuk menjalankan puasa Ramadan adalah memupuk rasa kasih sayang sesama umat manusia. Jadi nilai yang kedua adalah memupuk rasa kasih sayang antar umat manusia. Menahan rasa lapar dan dahaga, maka akan menyentuh hati kita, merasakan bagaimana rasanya menjadi sebuah kaum yang tidak makan, kaum yang tidak bisa
mungkin keterbatasan untuk bisa meraih makan, meraih minum, dan sebagainya. Ada kaum-kaum yang serba kekurangan. Nah, disitulah kita ada rasa kesetaraan, ada rasa yang sama. Sehingga ketika rasa itu ada dalam diri kita, maka disitulah akan muncul rasa kasih sayang. Sehingga akan memicu kita dengan uluran tangan kita, dengan kemurahan hati kita, menyisihkan sebagian harta kita guna ditermakan kepada kaum-kaum yang membutuhkan, yang kemarin kita sudah merasakan itu. Sehingga disinilah kemudian kita pun juga berharap imbalan balasan yang berlipat ganda ketika kita mensedekahkan sebagian harta kita kepada kaum yang membutuhkan. Nilai filosofi yang ketiga, ketika kita berpuasa adalah membina dan menata diri kita agar senantiasa kita hidup teratur. Menahan diri kita dan menata agar kita hidup secara teratur. Di dalam bulan suci Ramadan kita berpuasa diatur waktunya. Diatur kapan kita makan, kapan kita minum, ada waktu-waktu yang mengaturnya. Nah, ini membawa konsekuensi bahwa kita sebenarnya pelajaran berharga di situ, bahwa ada sebuah konsep kita diatur dalam kehidupan kita. Termasuk di dalamnya pengaturan untuk tidak berlebih-lebihan ketika kita makan. Aturannya adalah sebaiknya makan apa dulu ketika kita itu berbuka puasa. Tata caranya sangat-sangat diatur. Pola makannya sangat diatur. Sehingga membawa dampak dimensi juga bagi kesehatan tubuh kita. Sehingga ketika pola-pola pengaturan makan tersebut selalu kita lakukan dengan baik. Kemudian nilai filosofis yang keempat adalah bagaimana kita bisa memberikan aturan atau manajemen hati dalam diri kita. Hati saja perlu dimanajemen. Puasa memberikan pelajaran betapa pentingnya kita memanajemeni hati kita agar lebih suci dan bersih. Hal ini memiliki arti penting agar kita terhindar dari sifat-sifat yang tercela, terhindar dari sifat dengki, dari sifat iri, dari sifat pamer atau riya, dan juga dari sifat-sifat yang lain yang selama ini tumbuh subur di era-era yang sekarang ini terjadi. Nah, ini manajemen ini penting. Mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Manajemen hati sangat-sangat dibutuhkan di dalam sebuah kehidupan kita. Demikian tadi kupasan atau sedikit ulasan bagaimana ketika kita memaknai puasa dari sisi-sisi filosofis atau dari sisi hakiki atau dari sisi hakikatnya. Sementara ini banyak kita mengupas secara tekstual maupun secara kontekstual, tetapi makna terdalam secara hakiki filosofinya seringkali banyak yang belum memahami tentang itu. Sehingga sedikit daripada paparan ini bisa membawa pelajaran bagi kita bersama, membawa hikmah, sehingga nanti kita akan bisa mengambil hikmah dan pelajaran tersebut di dalam kehidupan kita mendatang. Terima kasih apabila ada sesuatu hal yang sekiranya kesalahan, kealfahan hanya dari saya semata. Tetapi kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.